Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husein Mulki Hilala. Saya adalah perwakilan dari kelompok 7 untuk menjelaskan materi tentang tindak pidana hukum lingkungan di Indonesia. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah lingkungan yang ada pada dasarnya merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar bagi umat manusia. Dalam aliran agama pun jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar umat manusia ciptaannya untuk memanfaatkan, memberdayakan, dan melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi hal tersebut jarang, bahkan tidak dapat diwujudkan oleh umat manusia. Di banyak tempat sering terjadi pengabaian, perusakan, dan pencemaran lingkungan, termasuk di wilayah Indonesia. Indonesia dengan keluasan wilayah negaranya tentu memiliki problem lingkungan yang kompleks, sehingga perlu mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan bahwa terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup Indonesia akan berdampak terhadap kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 akan membahas bagaimana negara Indonesia menyikapi tentang upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup tersebut. Dan yang pertama akan kita bahas adalah mengenai asas-asas umum yang dikenal di dalam tindak pidana lingkungan hidup. Oke, langsung saja. Dalam asas hukum pidana modern, termasuk dalam pidana lingkungan hidup, dikenal dua asas yang banyak digunakan hingga saat ini, yaitu ultimum remedium dan primum remedium. Ultimum remedium merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir ketika instrumen hukum lainnya tidak efektif untuk mengurangi suatu tindak pidana. Sedangkan primum remedium merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku suatu tindak pidana maupun bagi semua orang agar tidak akan melakukan suatu tindak pidana. Ultimum remedium pada intinya menyatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum terakhir yang digunakan jika instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan primum remedium merupakan teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Setelah kita mengetahui dua asas hukum di atas, harus kita ketahui pula bagaimana sistem pemidanaan terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, yang akan saya jelaskan berikut ini. Dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan, biasanya korporasi merupakan subjek paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar sebagai salah satu faktor produksi untuk menunjang operasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hal ini bisa menjadi pemicu timbulnya sengketa antara korporasi dan masyarakat. Dan rata-rata masyarakat dalam kasus lingkungan selalu dalam posisi yang menjadi korban atau pihak yang lemah. Karena pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi hanya berorientasi atau memiliki motif ekonomi, dan ternyata kondisi ini sangat merusak lingkungan hidup, bahkan mengabaikan hak-hak makhluk hidup lainnya, seperti hak hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH nomor 23 tahun 1997 adalah suatu produk negara yang dimana merupakan pemerintah dan legislatif untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang layak dan sehat. Pembuktian kerusakan lingkungan hidup harus merujuk pada mekanisme pro justisia. Jika proses pembuktian ilmiah tidak bisa atau terlambat, maka hakim harus mendahulukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Meskipun secara ekonomi ada keuntungan besar, tetapi alasan semata berorientasi ekonomi tak dapat dibenarkan. Karena alasan ekonomi tidak boleh dijadikan dasar bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak perlu. Maka dari itu, kegiatan-kegiatan sosial seperti adanya rumah sakit dan industri yang sangat berdekatan dengan perumahan warga masyarakat sangat berisiko dengan lingkungan hidup.
seperti akan adanya pencemaran B3. Dijelaskan pula bahwa setiap orang yang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 65 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2009. Untuk setiap perjanjian lingkungan hidup yang ada harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Penerapan sanksi terhadap pelanggar lingkungan hidup dapat dilakukan melalui 3 jalur, yakni pidana penjara dan denda, jalur perdata, serta jalur administrasi. Untuk sanksi pidana bersifat kumulatif, bukan alternatif. Jadi, sanksinya diterapkan keduanya, yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu di antaranya. Pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, yaitu diperberat 1/3. Ketiganya memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu mengatasi atau mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup. Sedangkan tahap penyelesaiannya melalui 2 tahap, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dan penyelesaian hidup melalui pengadilan atau disebut litigasi. Terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa A. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, B. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan, C. Perbaikan akibat tindak pidana, D. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, atau E. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun berdasarkan pasal 119 UU nomor 32 tahun 2009. Pentingnya menjaga lingkungan wajib harus kita tanamkan sejak dini. Penebangan hutan secara liar atau pembalakan hutan, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita, khususnya di Indonesia, bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Bagaimana tidak, masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan kita ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal. Mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu mereka kelak. Mungkin berbuat itu sangat mudah, tapi kalau mengembalikannya seperti semula, itulah yang merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang secara terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Mulai sekarang, marilah kita membenahi lingkungan kita. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih, itulah pemaparan dari kami kelompok 7 yang diwakilkan oleh saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.